Perkawinan atau wiwaha bagi umat Hindu adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup Grihastha Asrama. Tugas pokok dari Grihastha Asrama menurut Lontar Agastya Parva adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut dengan Yata Sakti Kayika Dharma, yang artinya dengan kemampuan sendiri mampu melaksanakan Dharma. Jadi seorang Grihastha harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan Dharma dalam kehidupan ini. Kemandirian dan profesionalisme inilah yang harus benar-benar disiapkan oleh seorang Hindu yang ingin menempuh jenjang perkawinan. Dalam perkawinan ada dua tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas, yaitu mewujudkan arta dan kama berlandaskan dharma. Pada tahap persiapan seseorang yang akan memasuki jenjang perkawinan amat membutuhkan bimbingan, khususnya agar dapat menjalankan mahligai berumah tangga dengan sukses dan memperkecil rintangan-rintangan yang bisa saja timbul. Oleh karenanya, bimbingan itu akan menjadi amat baik kalau diberikan oleh seseorang yang ahli atau setidaknya mengerti dalam bidang agama Hindu, terutama mengenai tugas dan kewajiban seorang Grihastha untuk bisa mandiri di dalam mewujudkan tujuan hidup, mendapatkan arta dan kama berdasarkan dharma.
Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu yadnya guna memberikan kesempatan kepada leluhur untuk menjelma kembali dalam rangka memperbaiki karmanya. Dalam kitab suci Sarasamuscaya Sloka 2 disebutkan, Risa kueh ning sarwa buta, iking jadmawang juga, wenang gumawaya kenikang subo asubo karma, kunang panandasa kena, ring subo karma juga, ikang asubo karma, palaning dadiwan. Artinya, dari sekian banyaknya makhluk hidup di dunia ini, hanya yang dilahirkan sebagai manusia itu saja yang dapat berbuat baik atau buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik, itu adalah manfaat menjadi manusia. Bertalian dengan sloka di atas, hanya dengan menjelma menjadi manusia, karma dapat diperbaiki menuju subha karma secara sempurna. Melahirkan anak melalui perkawinan dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang sesungguhnya merupakan suatu yadnya kepada leluhur. Lebih-lebih lagi kalau anak itu dapat dipelihara dan dididik menjadi manusia suputra, akan merupakan suatu perbuatan melebihi 100 yadnya. Demikian disebutkan dalam Slokantara. Perkawinan umat Hindu merupakan suatu hal yang suci dan sakral. Oleh sebab itu, pada zaman Weda, perkawinan ditentukan oleh seorang resi yang mampu melihat secara jelas, melebihi penglihatan rohani pasangan yang akan dikawinkan. Dengan pandangan seorang resi ahli atau Brahmana Sista, cocok atau tidak cocoknya suatu pasangan pengantin akan dapat dilihat dengan jelas. Sedangkan pada zaman modern dan era globalisasi seperti sekarang ini, peran orang tua barangkali sudah tidak begitu dominan dalam menentukan jodoh putra-putrinya. Anak-anak muda sekarang ini lebih banyak menentukan jodohnya sendiri. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah sesuai hukum agama masing-masing. Jadi bagi umat Hindu dilaksanakan melalui proses upacara agama yang disebut dengan mekalakalan atau natap bebanten mekalakalan, yang biasanya dipuput oleh seorang pinandita atau pemangku. Upacara ini dilaksanakan di halaman rumah atau tengahing natah karena merupakan titik sentral kekuatan Kala Bucari sebagai penguasa wilayah Madyaning Mandala Perumahan. Mekalakalan berasal dari kata kala yang berarti energi. Kala merupakan manifestasi kekuatan kama yang memiliki mutu keraksasaan atau asuri sampat, sehingga dapat memberi pengaruh kepada pasangan pengantin, disebut dalam sebel kandel. Dengan upacara mekalakalan sebagai sarana penetralisir atau nyomil kekuatan kala yang bersifat negatif agar menjadi kalahita,
atau untuk mengubah menjadi mutu kedewataan atau Dewi Sampat. Jadi makna upacara makalakalan adalah sebagai pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian sekaligus menyucikan benih yang dikandung kedua mempelai berupa sukla atau spermatozoa dari pengantin laki-laki dan swanita atau ovum dari pengantin wanita. Peralatan yang diperlukan sebagai pelengkap upacara makalakalan ini seperti di sebelah kanan Sanggaragung digantungkan biulalung dan di sebelah kiri Sanggaragung digantungkan sebuah klukuh berisi berem. Sanggaragung atau Sanggar Surya merupakan niasa atau simbol stana Sang Hyang Widiwasa. Dalam hal ini merupakan stananya Dewa Surya, Sang Hyang Semarajaya dan Sang Hyang Semararati. Biulalung adalah simbol kekuatan Purusa dari Sang Hyang Widi, dan Sang Hyang Purusa ini bermanifestasikan sebagai Sang Hyang Semarajaya sebagai dewa kebajikan, ketampanan, kebijaksanaan, dan merupakan simbol pengantin pria. Sedangkan klukuh berisi berem adalah simbol kekuatan prakirtinya Sang Hyang Widi dan bermanifestasi sebagai Sang Hyang Semararati, dewa kecantikan serta kebijaksanaan. Ini merupakan simbol pengantin wanita. Ada juga tikar dadakan atau tikar kecil yang dibuat dari pandan. Tikar dadakan diduduki oleh pengantin wanita sebagai simbol selaput darah atau haimam dari wanita. Kalau dipandang dari sudut spiritual, tikar dadakan adalah sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Prakirti atau kekuatan yoni. Dan juga ada keris yang dipakai oleh pengantin pria adalah sebagai kekuatan Sang Hyang Purusa atau kekuatan lingga calon pengantin pria. Biasanya nyungklit keris dipandang dari sisi spiritualnya sebagai lambang kepurusan dari pengantin pria. Pepeksong para di mantri sampurna niga inggih sane mangkin carita yang titiang rikalaning sampun jangkep para tanda mantrin ida Sang Prabu durmaning sampun sayaga pisan makesami Mukia sirakian bande suarya sane kaping ajeng pisan linggih dane Mahapati bande suarya Riwiji pengatrini megenah iri ke orang boncingan
Sesek tekeng alun-alun kebekin pisan rauh ring alun-alun dening kewehing tanda rakyat antuk mekatah bau dandanide Sang Prabu lawan jurwa dia pati maka mewah para prekanggen ide panca tanda samotate lunggu saha juru tulis Sema Kesami sampun pada melinggih nganutin catu. Dalam upacara Mekalakalan dibuatkan benang putih sepanjang 1,5 meter terdiri atas 12 bilahan benang menjadi satu, serta pada kedua ujung benang digantungkan 6 buah uang kepeng. Benang dikaitkan pada cabang pohon dap-dap setinggi kurang lebih 30 cm. Dengan upacara Mekalakalan, otomatis sebel pengantin yang disebut sebel kandelan menjadi sirna. Dari segi spiritual, benang ini sebagai simbol lapisan kehidupan yang bermakna bahwa sang pengantin telah siap untuk meningkatkan alam kehidupannya dari Brahmacharya Asrama menuju alam Grihastha Asrama. Pengantin pria memikul tegan-teganan yang bermakna sebagai simbol pengambil alihan, tanggung jawab skala dan niskala. Tegan-teganan biasanya berisikan batang tebu, berarti hidup pengantin bisa dilakukan secara bertahap, seperti halnya tebu, ruas demi ruas secara manis. Cangkul sebagai simbol Arda Chandra, cangkul sebagai alat bekerja, berkarma berdasarkan dharma. Sedangkan periuk adalah simbol windu, buah kelapa simbol Brahman atau Sang Yang Widi, seekor yuyu simbol bahasa isyarat memohon keturunan dan kerahayuan. Yang sangat penting biasanya mempelai wanita menyunggi suun-suunan atau sarana jinjingan berupa bakul yang dijinjing mempelai wanita yang berisi talas, kunir, beras, dan bumbu-bumbuan, melambangkan tugas wanita atau istri mengembangkan benih yang diberikan oleh suami. Diharapkan seperti pohon kunir dan talas yang berasal dari bibit yang kecil berkembang menjadi besar. Terakhir adalah medagang-dagangan, melambangkan kesepakatan dari suami istri untuk membangun rumah tangga dan siap menanggung segala risiko yang timbul akibat perkawinan tersebut, seperti kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi dagang. Sapu lidi sebanyak 3 katih atau 3 batang adalah simbol Trikaya Parisuddha. Pengantin pria dan wanita saling mencermati satu sama lain sebagai syarat saling mengingatkan serta saling memacu agar selalu ingat dengan kewajiban melaksanakan Trirena. Di samping itu saling mengingatkan agar tabah dalam menghadapi berbagai cobaan dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Ada juga sambuk kupakan atau serabut kelapa. Kelapa yang dibelah 3, di dalamnya diisi sebutir telur
kemudian dicakup kembali dan di luarnya diikat dengan benang berwarna 3 atau tridatu. Serabut kelapa berbelah 3 adalah simbol Triguna, Satwam, Rajas dan Tamas. Dan benang tridatu simbol dari Trimurti, Brahma, Wisnu dan Siwa, mengisyaratkan kesucian. Telur merupakan simbol manik. Serabut kelapa yang diikat tersebut ditendang oleh kedua mempelai secara bergantian atau saling tanjung sebanyak 3 kali. Setelah itu secara simbolis diduduki oleh pengantin wanita. Maknanya adalah apabila di suatu saat mengalami perselisihan, agar bisa saling mengalah dan secara cepat masing-masing individu bisa introspeksi diri dan menyadari langsung kesalahannya. Selalu ingat dengan penyucian diri agar kekuatan Triguna dapat terkendali. Setelah upacara mekanakalan dilanjutkan dengan acara membersihkan angga sarira sang mempelai dengan cara mandi. Hal ini disebut dengan Angelus Wimoha, yang bertujuan melaksanakan perubahan, yakni Nyomya Butakala Nareswari agar menjadi Sangyang Semarajaya dan Sangyang Semararatih, dengan harapan agar dari perkawinan yang suci bisa lahir anak-anak yang suputra. Setelah itu kedua mempelai melakukan natap dapatan yang dilakukan di balai dengan maksud bersyukur kepada Ida Sangyang Widiwasa dan para leluhur yang dewata-dewati bahwa upacara dapat berjalan dengan lancar atas karunia-Nya. Selanjutnya pada hari yang baik atau Suba Dewasa yang sudah ditentukan oleh Pinandita atau Pandita, dilaksanakan upacara Widi Widana atau bersyukur kepada Ida Sangyang Widiwasa. Demikian sekepur sirih dari makna perkawinan menurut agama Hindu. Semoga bermanfaat. Semoga hubungan suami istri sang mempelai berdua berlangsung abadi.